guess he's coming with me. Show his teeth. Go. Seminggu yang lalu kucing kesayangan Bang Bejo yang namanya Kopling baru aja meninggal. Dan sampai detik ini Bang Bejo masih ngerasa patah hati banget sama si Kopling. Mungkin orang lain bakal bilang, apaan sih Cok, kucing doang kok ditangisin. Ya gimana ya, soalnya pas lagi berada di titik terendah, gak semua orang itu ada untuk kita. Malah kenyataannya orang lain seringkali menjauh, menghina, menjatuhkan dan bahkan mencaci maki kita dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Memang orang lain itu gak bakal pernah peduli gimana jatuh bangunnya kita dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka hanya ingin mendengar kabar kesuksesan kita aja untuk bahan mereka menjulitin kita lagi. Waktu kemarin nonton film White Fang yang dirilis tahun 1991, Bang Bejo jadi keinget lagi sama si Kopling. Soalnya filmnya menceritakan tentang persahabatan seorang cowok dengan seekor serigala yang dikenal buas dan juga galak. Tapi siapa sangka persahabatan mereka itu justru malah membuat si cowok menemukan emas yang sangat-sangat berlimpah. Penasaran dengan ceritanya? Sama. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan jangan lupa klik kanan refresh. Suatu hari di tahun 1896 terlihat ada seorang penjelajah muda bernama Jack yang baru aja tiba di kota Yukon. Tujuan si Jack datang ke sana adalah untuk mencari pertambangan emas milik mendiang sang ayah. Tapi karena Jack ini nggak tahu di mana tempatnya, jadi Jack pun harus mencari dulu teman ayahnya yang bernama Alex nggak pakai buzzer, yang diharapkan bisa menunjukkan tempatnya. Namun sialnya di tengah pencarian itu Jack malah dicopet sama 3 pemuda yang doyan ngadu anjing. Sontak Jack pun kesal setengah mati karena sekarang ia jadi gak punya uang sepeser pun. Meskipun begitu Jack gak pantang menyerah. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Gak peduli walaupun harus mendaki bukit di tengah salju yang sangat dingin. Untungnya perjuangan Jack itu nggak sia-sia. Ia akhirnya menemukan Alex. Dan tanpa banyak basa-basi, Jack langsung menjelaskan tujuannya menemui Alex. Pas tahu Jack ingin ke tambang mendiang ayahnya, Alex dengan tegas menolaknya. Mengingat ia saat ini harus menguburkan jenazah temannya yang meninggal karena kepleset di kamar mandi. Setelah mengatakan itu, Alex pun membangunkan temannya yang bernama Skunker. Hingga ia pun berteriak dan terbangun karena mimpi ketindihan Badarawuhi. Jack sama sekali gak keberatan bila harus ikut membantu menguburkan jenazah temannya Alex itu. Skunker yang gak tega melihatnya segera membujuk Alex. Lagian Jack ini anak temannya sendiri dan udah jauh-jauh ke sini. Masa iya Alex sampai hati membiarkan Jack pulang begitu aja? Mendengar bujukan Skunker barusan, Alex pun langsung luluh. Ia lalu setuju mengantarkan Jack ke pertambangan setelah menguburkan temannya tersebut. Gak lama kemudian mereka pun mulai berangkat mengantarkan teman Alex ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di tengah jalan, Jack pun kaget saat melihat sekelompok serigala mengikuti mereka. Gak ingin tuh serigala sampai memangsa mereka, Alex dengan cepat mengeluarkan tembakan ke udara. Dan 2 serigala itu pun langsung berlari ketakutan. Dikarenakan hari udah malam, mereka pun membangun tenda dan menyalakan perapian. Saat Skunker memberikan makan anjing-anjingnya, ada 1 anjing yang belum kebagian. Padahal jelas-jelas Skunker telah menyiapkan jumlah ikan yang pas. Hal itu lantas membuat Skunker suuzon kalau tadi ada serigala yang menyusup di antara anjing-anjingnya. Dan benar aja seekor serigala betina yang bernama Casey lah yang telah mengambil ikan itu. Yang mana ikan itu ia bawa untuk dimakan anak semata wayangnya. Pokoknya apapun hasil buruannya Casey selalu memprioritaskan untuk memberikan anaknya makan dulu.
ia juga nggak pernah lupa untuk mengajak anaknya bermain. Keesokan harinya, Jack, Alex, dan Skunker kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ketika akan melewati turunan yang curam, Jack yang lebih dulu turun sambil menahan kereta luncurnya mendadak hilang keseimbangan sampai kemudian merosot jatuh. Dari jauh, Skunker memperingati Jack untuk nggak jalan di atas danau yang membeku itu. Tapi apalah dayanya, Jack yang keras kepala itu terus berjalan demi mengambil amunisi mereka yang bercacaran. Dan yang terjadi kemudian lapisan es yang dipijak Jack retak. Lalu Jack pun langsung tercebur. Sambil panik, Alex dan Skunker mengerahkan sekuat tenaganya untuk menarik Jack keluar dari danau. Takut Jack terkena hipotermia, dua bapak-bapak itu pun langsung menyelimuti dan menyalatkan api untuk menghangatkan tubuh Jack yang mulai membiru seperti Krishna Vrindavan. Setelah tubuhnya menghangat, Jack pun minta maaf karena udah ngeyel gak mau mendengarkan peringatan dari Skunker tadi. Gak lama kemudian, Casey pun berjalan mendekati mereka. Mereka pun otomatis ketar-ketir lantaran peluru yang tersisa di senapan tinggal 3 aja. Apalagi saat si anjing kesayangan Skunker maju menantang Casey. Melihat itu, Skunker spontan menolong anjingnya dan sialnya, teman-teman serigala Casey yang ganas itu tiba-tiba datang dan mengejar Skunker. Meski sempat mengeluarkan tembakan, Skunker nyatanya tetap gak bisa melawan kebuasan sekelompok serigala itu. Alex selalu menyalakan api lebih banyak lagi untuk mengusir semua serigalanya yang semakin berani mendekatinya dan juga Jack. Bahkan mereka sampai gak tidur semalaman. Dan mereka pikir ketika hari mulai terang, mereka nggak perlu lagi khawatir dengan serigalanya. Tapi ternyata serigala itu tetap muncul menyerang Jack. Untungnya ada orang lain yang lewat dan menolong mereka. Kalau enggak, Jack dan Alex udah COD dengan malaikat maut. Lalu Alex dan Jack pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Casey ternyata terkena tembak oleh Skunker. Ia kini kembali pulang dengan berjalan tertatih-tatih menahan sakit. Saat sampai di depan rumahnya, Casey nggak kuat lagi. Anaknya yang melihat itu pun keluar dan menemani ibunya sampai sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika sadar ibunya udah nggak ada lagi, anak serigala itu pun melolong keras. Ia lalu pergi mencari makan sendiri. Ketika ia melihat ada sekelompok serigala lain yang sedang berkumpul, anak itu pun mencoba mengikutinya. Tapi ia malah ketinggalan jauh karena sempat nyungsep ke dalam salju hingga ia masuk ke dalam goa seperti fans Barcelona. Dan tanpa diduga ia bertemu dengan Jack yang saat itu sedang mencari air. Karena ini kali pertamanya melihat manusia, anak serigala itu langsung kabur. Ia kemudian mencoba menangkap ikan tapi gagal. Mencoba mengejar tikus tapi gagal juga. Namun ia nggak pantang menyerah. Ia mencoba mencari makanan lain dan kebetulan ada seekor kelinci yang tergantung di atas pohon. Ia lantas mencoba menjangkaunya. Dan ternyata itu adalah perangkap hingga kemudian anak serigala itu pun ikut tergantung di atas pohon tersebut. Beberapa saat kemudian ada orang Indian yang melihatnya. Begitu dilihat lebih teliti lagi, anak serigala itu rupanya adalah seekor white fang atau taring putih yang berarti seekor serigala setengah anjing. Tanpa pikir panjang, ia pun membawa anak serigala itu pulang untuk dilatih menjadi anjing pekerja. Dan sejak saat itu namanya adalah White Fang. Sementara itu, Jack dan Alex akhirnya sampai di lokasi di mana mendiang temannya Alex itu ingin dikuburkan. Dan tanpa butuh waktu lama mereka pun langsung menguburkannya di sana. Setelah itu, Alex mengajak Jack pergi menemui istrinya di sebuah kafe. Sebenarnya Alex ini masih ragu ingin mengantarkan Jack ke tempat pertambangan mendiang ayahnya. Tapi karena Jack sangat gigih, keraguan itu pun seketika sirna. Ia lantas berjanji ke Jack akan nganterin dia beberapa bulan lagi karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dan berbulan-bulan berlalu, Alex pun menempati janjinya kepada Jack. Mereka mulai perjalanannya dengan menaiki sebuah perahu buatannya Jack yang dibuat dari kayu jati khas Jepara.
Agak sorean, Alex pun ngajakin untuk bermalam di sebuah desa yang ditempati oleh suku-suku Indian. Kebetulan di sana Alex memiliki seorang teman bernama Gray, di mana Gray baru aja selesai melatih White Fang. Karena White Fang sudah besar, Jack sama sekali nggak ingat kalau mereka sebelumnya pernah ketemu. Lalu Jack pun mencoba memberinya makan. Gray yang tersinggung dengan apa yang dilakukan Jack, detik itu juga langsung menegur Jack dengan sangat keras. Baginya, White Fang hanyalah seekor anjing pekerja yang gak seharusnya Jack ajak untuk beramah tamah, apalagi dijadikan teman. Karena menurutnya udah banyak sekali makhluk yang ngaku sebagai seorang teman, tapi nyatanya kelakuannya kayak anjing. Malamnya ketika Jack akan tertidur, ia melihat White Fang sedang melolong. Saat itu juga Jack pun merasa jika White Fang merasa kesepian. Besoknya Jack mencoba berjalan-jalan sendiri mencari udara segar sampai gak sadar masuk ke hutan. Lalu seekor beruang besar muncul dan mengejar Jack. Meski Jack sudah bersembunyi, beruang itu terus mengincarnya sampai membuat Jack ketakutan setengah mati. Dan tiba-tiba aja White Fang datang menolongnya. Untuk itu, sebelum Jack melanjutkan perjalanannya, ia pun memberikan White Fang makanan sebagai ucapan terima kasihnya karena White Fang telah menolongnya. Jack merasa berhutang budi pada serigala itu. Jack berharap White Fang sehat selalu dan semoga di lain kesempatan mereka bisa ketemu kembali. Dan siapa sangka saat Jack dan Alex berangkat, White Fang melihatnya dari atas bukit. Seolah-olah White Fang mengucapkan salam perpisahan kepada Jack yang sejak awal sudah sangat baik dan juga peduli kepadanya. Dan setelah mendayung cukup lama, mereka akhirnya sampai di pertambangan emas milik mendiang ayahnya Jack, di mana di sana hanya ada sebuah gubuk yang sudah terbengkalai. Gak lama kemudian Jack pun menemukan foto keluarganya saat ia masih sangat kecil. Jack lantas cerita ke Alex kalau dulu ia sempat mengira ayahnya ini adalah seorang pahlawan di keluarganya. Mengingat sang ayah jarang pulang seperti Bang Thoyib lantaran harus kerja banting tulang untuk memberikan Jack dan ibunya kehidupan yang lebih baik sampai akhirnya ayahnya pun menemukan tambang di sini. Yang ayahnya harap bisa menemukan emas yang berlimpah sehingga mereka nggak perlu lagi hidup susah. Dan tanpa membuang-buang waktu, Jack akan mewujudkan impian ayahnya itu. Ia lalu ngajakin Alex mulai menambang emas sekaligus membetulkan gubuknya. Tapi ternyata itu semua gak semudah seperti apa yang Jack bayangkan selama ini. Sementara di tempat lain, Gray mengajak White Fang ke pasar. Dan saat ditinggalkan sebentar masuk ke toko, White Fang diajak beradu dengan anjing peliharaan dari seorang cowok bernama Luke. Ketika Gray keluar, Luke memfitnah kalau White Fang telah melukai anjingnya. Jika Gray nggak mau sampai dilaporkan ke polisi, Gray harus menjual White Fang kepadanya. Tadinya Gray bersikeras menolak, tapi karena ada anak dan istri yang masih membutuhkannya dengan sangat terpaksa, Gray pun menjual White Fang kepada Luke. Lalu Luke pun membawa White Fang ke suatu tempat. Kesal dengan apa yang terjadi, White Fang meloncati Luke dan teman-temannya. Saat itu ia berusaha mencari cara untuk kabur, tapi sayangnya semua pintu tertutup, dan Luke pun kembali menangkapnya. Setelah itu, Luke dengan teganya menyuruh kedua temannya untuk memegangi rantainya White Fang. Ia lalu mengarahkan sebuah kayu ke serigala itu hingga membuatnya sangat marah. Namun bukannya takut, Luke malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadu White Fang dengan anjing lain. Sebelum menerjunkan White Fang ke arena pertarungan, Luke sengaja memancing emosi White Fang hingga kemudian White Fang melampiaskan kemarahannya itu pada lawannya. Setelah pertarungan berakhir, barulah White Fang menyadari perbuatannya yang telah menumbangkan seekor anjing yang gak bersalah.
Melihat itu, White Fang pun langsung dihinggapi rasa bersalah yang sangat luar biasa. Serigala aja bisa merasa bersalah, masa koruptor enggak? Dan begitulah yang terjadi selanjutnya. Luke terus mengadu White Fang dengan anjing lain demi mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Namun setelah apa yang White Fang lakukan, Luke tetap gak punya hati. Gara-gara White Fang mendesis ke arahnya, ia murka dan langsung membuang makanan White Fang. Padahal White Fang benar-benar kelaparan, dan untuk menahan laparnya, ia pun memilih untuk tidur aja. Besoknya, Luke kembali mengadu White Fang lagi. Kali ini ia harus menghadapi lawan yang cukup berat. Dan tragisnya, orang-orang malah bersorak senang melihat pertarungan sengit itu. Terlihat White Fang mulai kelelahan karena anjingnya terus menggigit wajahnya, hingga akhirnya White Fang pun jatuh gak berdaya. Jack yang gak sengaja melihatnya pun langsung merasa pilu. Ia lalu buru-buru menolong White Fang yang sudah terlihat sangat-sangat pasrah. Luke sama sekali gak bisa melarangnya karena toh waktu itu Luke telah mencopet uangnya. Anggap aja itu sebagai bayarannya. Jika Luke tetap ngotot gak terima, White Fang akan melaporkannya ke polisi. Lalu Jack pun membawa White Fang ke istri Alex untuk diobati, karena istri Alex ini lulusan dokter hewan UGM. Meski kehilangan banyak darah, tapi syukurlah White Fang masih bisa diselamatkan. Dalam hatinya, Jack pun bilang ke White Fang untuk terus hidup lebih lama lagi. Karena mulai sekarang, Jack lah yang akan merawatnya dengan sepenuh hati. Besoknya, Jack dan Alex menggotong White Fang ke gubuk mereka. Dan sesaat kemudian, White Fang yang mulai pulih pun mengobrak-abrik isi gubuk. Sambil memegang kayu, Alex pun menyuruh Jack untuk mendekatinya, sehingga Alex bisa memukulnya sampai pingsan. Tapi menurut Jack itu bukan cara yang baik. Buktinya White Fang menjadi ganas saat Alex memegang kayu. Dan dengan sepelan mungkin Jack pun mendekati White Fang sambil mengatakan bahwa semua orang gak semuanya jahat seperti Luke. Dan yang terjadi selanjutnya, White Fang menggigit tangan Jack. Meski begitu, Jack sama sekali gak marah. Ia dengan kesabaran yang sangat-sangat besar memasangkan rantai White Fang keluar. Gak lama kemudian White Fang keluar dan mulai melolong. Jack yang tahu White Fang kelaparan karena perutnya berbunyi kerucuk-kerucuk, segera melemparkan sedikit demi sedikit makanan ke arah White Fang. Lalu ia memancing agar White Fang mengambil makanannya dari tangannya. Meski awalnya takut-takut, White Fang pun akhirnya melakukannya tanpa memberontak sedikit pun. Dan di momen inilah Jack berusaha mengelus kepalanya White Fang. Dan akhirnya mereka pun bersahabat seperti popol kupa. Setelah melihatnya, seketika mereka pun kaget karena saat ini tangan Jack sedang digigit oleh White Fang. Namun saat dilihat lebih dekat lagi, ternyata White Fang gak benar-benar menggigitnya. Ia hanya bercanda karena sekarang White Fang sudah jinak dan sejak saat itu kemanapun Jack pergi, White Fang akan selalu mengikutinya. Bahkan White Fang dengan sukarela membantu Jack menambang emas. Dan ketika Jack tertimbun reruntuhan, White Fang dengan sigap menolongnya. Dengan terus menggali reruntuhan tersebut hingga akhirnya Jack berhasil diselamatkan. Dan tanpa disangka-sangka, malapetaka itu malah menunjukkan emas yang selama ini Jack dan Alex cari. Diperkirakan emas itu bisa membuat mereka menjadi orang terkaya di negaranya, bahkan bisa lebih kaya dari Cipung. Tanpa buang-buang waktu, Alex pun langsung menyuruh Jack ke pasar untuk mengklaim emas itu atas nama Jack. Dan ketika Jack akan beranjak pergi, White Fang tiba-tiba melompati jendela gubuk demi bisa ikut Jack pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Jack segera mengklaim emasnya. Waktu Jack dan White Fang akan pulang, mereka pun gak sadar Luke dan teman-temannya sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Sepulangnya dari pasar, Jack meminta Alex membuat surat klaim. Dan betapa terharunya ia saat Jack ternyata juga menuliskan namanya sebagai pemilik emas itu. Jack pun melakukannya karena Alex sudah mau mengantarkan dan membantunya menambang emasnya. Jadi Jack pikir Alex juga berhak mendapatkannya. Dan mereka pun auto menjadi orang yang sangat tajir.
dan dipastikan hartanya gak akan habis sampai 17 turunan. Alex kemudian mengajak Jack secepatnya ke San Francisco. Rencananya nanti di sana ia akan membangun sebuah hotel mewah. Tanpa banyak mikir, Jack pun setuju dengan rencana Alex barusan. Orang kaya mah bebas. Di hari selanjutnya, saat Jack dan Alex masih terlelap, Luke menyuruh temannya untuk menutup cerobong asap gubuknya Jack. Dan setelah itu mereka menembaki gubuknya dengan senjata yang ia beli dari Mamat Gun Shop. Supaya Jack dan Alex terpancing keluar dan Luke bisa memiliki lagi sang White Fang. Mereka dengan mudahnya melempar api ke gubuk tersebut. Ketika teman Luke menendang pintu, White Fang langsung meloncat ke arahnya dan menangkap Luke yang kehabisan pelurunya. Luke dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi. Sekarang Jack dan Alex sebentar lagi harus pergi. Jack harus membebaskan White Fang ke alam bebas, karena kalau ia ikut bersama mereka yang ada malah bikin White Fang sengsara. White Fang yang seolah mengerti dengan perkataan Alex barusan hanya bisa menyandarkan kepalanya di pangkuan Jack. Dengan berat hati Jack pun melepaskan White Fang, tapi karena White Fang gak kunjung mau pergi, Jack segera mengambil kayu dan menyuruhnya untuk pergi. Mulai kini mereka harus menjalani hidup mereka masing-masing. Setelah White Fang pergi, Jack pun bergegas ke pelabuhan. Namun ketika akan naik ke kapalnya, Jack pun berubah pikiran. Ia merasa untuk sementara waktu ia harus tetap menetap di sini. Alex yang mengerti pun membiarkan Jack kembali tinggal di gubuknya. Sekembalinya Jack ke gubuk, ia harap White Fang ada di sana. Tapi ternyata White Fang sama sekali nggak ada di sana. Dan berhari-hari kemudian Jack pun lewati dengan membetulkan gubuknya. Namun sesaat setelah itu White Fang muncul. Dengan cepat Jack pun langsung memeluknya. Sekarang Jack pun janji gak akan meninggalkan White Fang lagi. Karena bagaimanapun cuma Jack yang White Fang miliki saat ini. Ya, bagi dunia Jack mungkin hanya seseorang, tapi bagi White Fang Jack adalah dunianya.